Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bicara mengenai kebahagiaan memang tidak luput dari yang namanya rasa syukur. Seringkali juga dikaitkan dengan rasa sabar. Sabar di sini, kalau kita bicara mengenai istilah sabar Pak ya. Sabar dan syukur tentu adalah dua hal yang mudah diucapkan, namun cukup sulit untuk diimplementasikan atau dilakukan dalam kesehariannya. Apalagi di masa-masa pandemi kita tahu Pak ya, ekonomi orang cukup sulit. Kemudian juga pada masa-masa musibah banjir yang melanda awal tahun belakangan ini sendiri kan cukup begitu banyak menyisakan kesedihan di tengah-tengah masyarakat kita. Sejauh mana sebenarnya kebahagiaan ini dapat dirasakan dari rasa sabar? Baik, dari pertanyaan itu jawabannya juga itu. Kenapa? Segala yang kita jalankan ini dengan apa yang kita rasakan itu kan, kita jalankan dengan kesabaran, ya kan? Nah, manakala sebaliknya ada hal-hal yang tidak nyaman gitu kan, maka kita hadapi dengan kesabaran. Maka kunci orang berusaha, kunci orang bekerja, kunci orang belum mendapatkan cita-citanya gitu sebagainya, dia jalankan tapi dengan sabar gitu kan. Dengan kata lain tadi, dia tawakal, pasrah kepada Allah, berdoa gitu kan. Maka senjata orang mukmin itu adalah doa gitu kan. Ditopang dengan ikhtiar usaha yang maksimal tadi. Nah, maka sabar inilah yang kita harus upayakan dalam diri kita latih ya kan, bagaimana melatih sabar. Tapi juga ada peran orang lain ya, peran orang ketiga itu apakah orang yang dekat dengan kita, orang atasan kita, atau para ustadz, ulama dan sebagainya, itu juga berperan untuk nah, maka bagaimana membuktikan kita ini bisa sabar. Nah, coba kalau orang mukmin itu yang sudah dewasa yang balik itu ke masjid. Nah, kalau subuh itu sudah tahajud, sudah ngaji pokoknya kan, setelah azan dia sholat sunat fajar, sunat subuh di rumah, setelah itu berangkat tahiyatul masjid dan sebagainya, setelah itu dia berjemaah gitu kan. Nah, setelah berjemaah dia berzikir, zikir pagi gitu kan, kemudian mengaji dan sebagainya sampai isyraq. Nah, kalau memang kesabarannya tinggi dan sampai kepada isyraq, fadilah keutamaan sholat isyraq kan sudah kita maklumi itu luar biasa gitu kan. Nah, dengan kesabaran yang tinggi itu kita bisa sampai kepada sholat isyraq, itu suatu kebahagiaan. Nah, dibandingkan nawaitunya yang tidak ada ingin mencapai kebahagiaan dengan kegiatan menyabarkan diri tadi, bersabar sampai pelaksanaan selesai tadi. Sabar artinya Pak ya. Itu. Jadi ada pencapaian dari kegiatan yang kita jalankan secara sabar tadi untuk mencapai pelaksanaannya terlaksana, itu nilai kebahagiaan. Nah, bernilai kebahagiaan. Baik. Beda nilai dengan ibadah yang saja, dijalankan tapi tidak ada ikhtiar. Baik, nilai ibadah yang dijalankan dengan baik itu tadi memang juga sekali lagi akhirnya membuahkan sabar yang secara terukur akan terus meningkat begitu Pak ya, dalam proses kehidupan untuk menggapai yang namanya kebahagiaan. Kalau kita bicara mengenai sabar, syukur, adakah rumusan lain Pak untuk menggapai yang namanya kebahagiaan dalam hidup? Iya, walaupun orang mengatakan kebahagiaan itu relatif ya kan, nah relatif. Tapi kadang-kadang ada juga membahasakan dari merek mobil itu, tulisannya Rus ya, tapi ras ya. Nah, di situ kadang-kadang orang akan membuka pikiran, buka diri bahwa ras itu rajin ya, U-nya itu usaha, rajin usaha, ras kaya hati gitu, rajin usaha, kaya harta, kaya hati gitu kan. Jadi kalau dia hanya fokusnya kepada kaya harta saja, ya artinya kekayaan itulah gitu kan. Tapi kalau dia ingin kaya hati, maka seperti itu jawabannya gitu tadi, bahwa dia akan merasakan bahwa ada kenyamanan, ada kalbun salim, itu sebuah kekayaan gitu kan, kaya hati gitu. Betul. Nah, artinya memang sekali lagi apa yang memang inginkan di dalam hidup, sekali lagi memang tentunya kenyamanan, rasa tenang, rasa bahagia. Karena kan banyak sekali juga memang orang yang memiliki harta tapi di dalam kehidupannya merasa kegelisahan Pak ya, tidak
tidak ada yang namanya ketenangan, apalagi yang namanya kebahagiaan. Apalagi juga itu tadi dikejar akan rasa yang kemudian juga terus menghantui seperti gengsi, harus memiliki harta yang sama dengan orang lain, hingga kemudian melahirkan yang namanya kegiatan transaksi riba, kemudian juga hutang piutang yang terus tidak ada habisnya. Bicara mengenai kebahagiaan yang memang tidak tahu ukurannya sejauh mana, Pak. Setiap orang kan sekali lagi relatif dan porsinya pasti berbeda-beda. Adakah kebahagiaan itu yang kemudian didatangkan bagi mereka yang sama sekali merasa hidupnya tidak bahagia? Baik, ada dua kategori. Kategori yang pertama, ini sebagaimana juga kita baca ya, hasil penelitian, hasil pengungkapan secara individu, termasuk kita juga, kita harus mampu mencatat, ya kan, apa saja hal-hal yang mengganggu kebahagiaan. Mungkin ada sekian belas poin gitu kan, diurut sebagainya yang mumut gitu kan. Nah pada akhirnya setelah poin ini, oh ini nanti bisa aja belakangan gitu kan, oh ini tahap sebagainya. Pada ujung-ujungnya adalah tahap yang itu tadi yang perlu dijalankan gitu kan. Oh karena waktunya itu besok pagi, maka bahagiakanlah diri kita dengan tidur nyenyak gitu kan. Bagaimana agar tidur nyenyak? Persoalan-persoalan tadi sudah kita catat dan akan kita laksanakan besok, maka kita jalankan adab-adab tidur gitu kan. Nah, jadi adab-adab tidur tadi sebagaimana sering disampaikan gitu kan, apakah baca surah-surah pendek termasuk surah Kahfi tadi kan, kemudian kita zikir gitu kan, baca tasbih, kemudian bacaan tidur sebagainya. Insya Allah kalau itu kita rutinkan sebagainya, ada kenikmatan tidur gitu kan. Bahkan sebelumnya kita niatkan untuk bangun lagi, untuk tahajud lagi gitu kan. Nah dengan tahajud, baca Al-Quran sebagainya, itu yang bagian pertama. Bagian yang kedua bahwa kita ingin mendapatkan kebahagiaan tadi kepada 4 pilar tadi gitu kan. Kebahagiaan apa yang ingin kita rebut sementara ini gitu, betul. Jadi kalau orang ingin berkeluarga gitu kan, bagaimana musyawarah keluarga itu agar jujuran maharnya terpenuhi gitu kan. Nah itu dengan musyawarah. Kalau secara individunya mungkin dia nabung gitu. Nah kalau dia bekerja melihat orang lain, misalkan mampu membeli mobil, dia bertekad juga bagaimana bisa membeli mobil, tapi dengan cara yang tahapan-tahapan itu tadi. Tahapannya mungkin ada kategori perhitungan dalam Islam. Nah ini kadang-kadang secara keseluruhan umat Islam ini, kadang-kadang saya sangat prihatin tentang poin ini. Kadang-kadang orang itu tidak tahu kuncinya. Nah, kuncinya itu adalah dalam kehidupan kita berusaha, berikhtiar itu adalah hasil. Nah, umpamanya kita bekerja dengan gaji 3 juta gitu kan. Nah, pengeluaran kita tidak juta. Nah, bahasa saya dalam membahasakan agama itu kita melanggar ajaran Islam. Melanggar ajaran apa? Kenapa? Orang tanya, kenapa gitu kan? Padahal hasil sudah 3 juta, pengeluaran 3 juta gitu. Karena kata kuncinya tidak ada gitu. Kata kuncinya hasil. Nah, pengertian hasil apa kunci hasil tadi begini. Penghasilan kita 3 juta, pengeluaran kita 2 juta, ada 2,5, berarti 500 kan ada di sana. Itu hasil namanya. Oh ternyata dalam kehidupan kekinian ini kan dengan keadaan pandemi sebagainya, ini sudah begitu. Nah kita doa lagi bagaimana ikhtiar lagi, ya Allah mudah-mudahan kita ada tambahan lagi sehingga penghasilan kita melebihi dari itu. Nah ternyata ada orang yang bidang jasa, kita jasa ini, jasa saya ngajar jasa. Nah saya juga berpikir sebagian berikhtiar sebagainya, ada ngajar di luar daerah gitu kan, itu income juga gitu kan. Nah kemudian basic saya dulu adalah juga lingkungan keluarga saya ini ada kewirausahaan, walaupun bidang kewirausahaan yang saya jalan sekarang ini jasa gitu kan, tapi tambahan-tambahan di luar waktu dengan doa kepada Allah yang tidak mengganggu mengajar, bisa begitu, dagang gitu, tapi dagangnya dagang yang pasif aja, jual beli tanah gitu pokoknya. Nah nanti kalau untungnya besar sebagainya, pernah 300 kali lipat, 100 kali lipat dari modal 3 juta menjadi 300 juta gitu kan. Dapat umrah, dapat haji gitu kan, dapat beli rumah gitu kan, beli mobil Avanza gitu kan, menyekolahkan menkuliahkan anak, ya kan, sebagainya ke UI gitu kan, sebagainya. Nah ini artinya upaya-upaya itu, jadi upaya-upayanya harus ada gitu kan. Nah jadi bagaimana mengupayakan itu jangan dengan utang, ya kan, dengan apalagi utangnya riba sebagainya, itu jadi beban gitu kan, penghasilannya sudah gitu, income-nya segitu, tapi
Nah, maka income ini tidak bisa kita lepas dari pihak lain gitu, pihak keluarga, orang tua, atau dengan pihak-pihak join kita dan sebagainya. Nah, jadi Baik. dengan saling komunikasi kita akan mendapatkan tambahan-tambahan itu. Nah, Insya kalau Allah. dari cerita yang disampaikan tadi, artinya memang kita patut mensyukuri dengan apa yang kita miliki tanpa harus kita memaksakan diri dengan apa yang belum kita miliki dengan cara-cara yang tentunya dilarang oleh Allah. Yaitu tadi, banyak kan orang untuk bisa mendapatkan sesuatu dengan cepat, tapi akhirnya menggunakan transaksi yang kemudian dilarang begitu Pak ya. Kita nanti akan bahas seputar keberhimpitan yang terjadi di tengah kita. Kadang dalam kehidupan itu sendiri kan memang ada saja ujian-ujian Pak ya. Iya, Ujian yang ujian skalanya dicoba. kecil, ujian yang hingga yang titik terberat di mana kita merasakan. Di mana di sana kita merasa kadang bingung, putus asa, bahkan hingga pada akhirnya banyak dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengakhiri hidupnya karena merasa di dalam hidupnya tidak ada kebahagiaan. Kita akan bahas seputar hal itu, usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.